现在就走。看来可以出力，罗监察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 807-808 atau episode 833-834, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan terjadi pertarungan antara sektor binatang buas dengan Master Iblis berkepala 9, Master Sejati Kunang-Kunang dan juga 7 Master Sejati lainnya. Pada pertarungan tersebut Master Kunang-Kunang dijerat oleh perangkap berbentuk kepompong yang dibuat oleh sektor binatang buas. Seperti sepasang penjepit merah panas yang dicelupkan ke dalam air, reaksi antara kekuatan sakti dan kepompong kabut hitam tiba-tiba dan tidak stabil. Kedua belah pihak berusaha dengan gila untuk saling mengkonsumsi. Dalam kepompong kabut hitam, Master Sejati Kunang-Kunang juga melakukan yang terbaik untuk melakukan perlawanan. Dia mengirimkan pesan suara dengan nada yang sangat cemas, semuanya. Mari kita coba yang terbaik bersama. Selama kita bisa memakainya, kepompong akan pecah. Aku hanya perlu waktu untuk mencapai ini. Dewa-dewa sejati lainnya, yang merasa ragu-ragu, saling memandang. Kemudian, dengan gigi terkatup, mereka melepaskan kekuatan sakti mereka bersama-sama dengan cara yang kuat. Tanpa basa-basi lagi, mereka menyerang kepompong kabut hitam tersebut. Secara internal dan eksternal, 8 master sejati yang hebat menggabungkan upaya mereka. Semua kekuatan sakti mereka digabungkan untuk melakukan serangan hebat. Tiba-tiba, sejumlah garis sinar cahaya terdistorsi, yang tersebar di semua tempat oleh sektor binatang buas Morosa, berkumpul untuk mengelilingi kepompong kabut hitam. Pada saat itu, tidak ada lagi sinar cahaya yang menembus ruang kosong. Semua sinar ini sekarang mengelilingi kepompong kabut hitam, seolah-olah dalam persiapan untuk serangan skala penuh. Beberapa detik kemudian, kepompong kabut hitam terbelah dengan gemuruh yang keras. Master Sejati Kunang-Kunang berlari keluar, tampak seperti pemandangan yang sangat menyedihkan. Hahaha, Master Sejati Kunang-Kunang tertawa, namun kemudian dia terkejut. Kegembiraannya berubah menjadi ketakutan, karena kekuatan saktinya telah digunakan sebanyak 70%. Kepompong kabut hitam itu menyerapnya dengan kecepatan yang terlalu cepat. Di kejauhan, sektor binatang buas Morosa dan Master Iblis berkepala 9 terlibat dalam baku tembak yang dipanaskan. Master Iblis berkepala 9 mengandalkan sepasang cakar besar tipe otomat emas, yang dapat menempatkan sektor binatang buas Morosa di bawah penindasan total. Namun, Morosa juga melakukan serangan jiwa tanpa suara, yang memungkinkannya untuk dengan mudah menghindari serangan Master Iblis berkepala 9. Master Sejati Kunang-Kunang, sektor binatang buas Morosa berbalik dan melihat ke arah Master Sejati Kunang-Kunang. Dengan senyum mengerikan, dia berkata, "Aku bermaksud melahapmu. Siapa yang mengira kamu akan berhasil melarikan diri? Kalau begitu, kamu bisa langsung menemui ajalmu." Tubuh sektor binatang buas Morosa tiba-tiba bergetar dan bergetar. Banyak sinar cahaya terdistorsi yang tersebar di seluruh tempat, ketika kepompong kabut hitam tiba-tiba menyala terang dan berubah menjadi sinar hitam yang menyilaukan. Sinar-sinar ini tidak lagi terdistorsi ketika mereka berkumpul untuk membentuk kolom hitam yang bersinar. Kolom cahaya hitam ini menyerang Master Sejati Kunang-Kunang dengan sangat cepat, sehingga dia tidak diberi kesempatan untuk melarikan diri. Dengan mata biasa, akan terlihat bahwa tubuh Master Sejati Kunang-Kunang secara bertahap menghilang, sebagian demi sebagian. Pemusnahan yang luar biasa. Dua kekuatan yang saling bertentangan pada saat itu saling memusnahkan. Itu adalah mata ganti mata, membunuh 1000 musuh, akan berarti kehilangan 1000 orang secara pribadi. Namun sektor binatang buas, Morosa, sanggup bertarung terus. Sebelumnya, ia telah melahap sebagian besar kekuatan sakti Master Sejati Kunang-Kunang, sehingga melahap lebih dari setengah asal-usul alam semesta miniatur hampir tidak layak disebut.
Namun, ia tidak dapat mencerna kekuatan sakti dengan cukup cepat, untuk mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, itulah sebabnya ia harus menyimpannya untuk sementara waktu. Tidak diragukan lagi, ia tidak takut menggunakan kekuatan saktinya. Tidak, kata Master Sejati Kunang-Kunang, mencoba terbang ke arah kapal perangnya. Sangat terkejut, leluhur anggrek darah memanipulasi tanaman rambatnya saat dia berusaha memblokir kolom cahaya hitam. Dia ingin membantu membangun perlawanan yang lebih kuat. Master Iblis berkepala 9 sangat terkejut. Berhenti, tingkat pemusnahan itu terlalu cepat. Kolom cahaya hitam bertabrakan dengan Master Sejati Kunang-Kunang, menyebabkan tubuhnya menghilang sebagian demi sebagian. Sama seperti berbagai pihak lain akan campur tangan, sektor binatang buas Morosa mengangkat kepalanya dan mengeluarkan serangan tanpa suara lain. Kali ini, setiap dewa sejati terpengaruh. Orang yang menderita dampak terkecil adalah Master Iblis berkepala 9, yang kebetulan merupakan yang terjauh dari Master Sejati Kunang-Kunang. Tidak, Master Sejati Kunang-Kunang mencoba yang terbaik untuk terbang menuju kapal perang. Selama dia bisa masuk ke kapal, dia akan aman. Tiba-tiba, kolom cahaya hitam itu mulai bergerak dan mengalir. Gerakan mengalir seketika memberi bentuk pada kepompong hitam yang berkabut. Sekali lagi itu menyelimuti Master Sejati Kunang-Kunang, mencegahnya melarikan diri. Buka, kata leluhur anggrek darah saat bunga anggur merahnya akhirnya terbang. Kepompong menghilang ke udara tipis, dan Master Sejati Kunang-Kunang menghilang bersama itu. Yang tertinggal adalah beberapa harta, seperti senjata dan baju besi, yang melayang di ruang kosong. Terlihat jauh di kejauhan, Master Iblis berkepala 9 dan leluhur anggrek darah semua terkejut. Master Sejati Kunang-Kunang telah dimusnahkan. Seluruh alam semesta miniatur mulai bergetar. Celah terbentuk di dalam ruang saat mulai runtuh. Setiap jiwa yang hidup milik alam semesta mini ini, mulai dari penguasa alam semesta dari klan Kunang-Kunang hingga ksatria alam semesta, pejuang abadi, dan jiwa-jiwa biasa dimusnahkan dalam sekejap mata. Di ruang kosong, sektor binatang buas Morosa tidak merasakan kegembiraan maupun kemarahan. Lenyap, membunuh Master Sejati Kunang-Kunang itu, asal-usul alam semesta miniaturnya benar-benar hancur dan kembali ke samudra semesta. Makanan lezat aku, ongkos lezatku. Jika aku tahu, aku tidak akan pernah membunuh Master Sejati Kunang-Kunang itu. Penyesalan, sektor binatang buas Morosa sangat menyesali tindakannya. Memangsa asal-usul alam semesta miniatur akan memungkinkannya menyerap sejumlah besar energi, bahkan lebih dari melahap 10 dewa sejati. Namun, dengan membunuh Master Sejati Kunang-Kunang, asal-usul alam semesta miniatur Master Sejati Kunang-Kunang telah runtuh segera untuk mundur kembali ke samudra semesta. Tidak mungkin dia bisa mendapatkannya. Sektor binatang buas, Master Iblis berkepala 9 dan anggotanya menjadi gila karena marah, ketika mereka mengepung sektor binatang buas dan mulai menghujani dia dengan serangan gila-gilaan. Jika aku membunuh dewa sejati lain, tidakkah aku akan menghancurkan semesta miniatur lain? Itu makananku. Sektor binatang buas Morosa enggan membunuh dewa sejati lain, jadi dia berbalik untuk melarikan diri. Aku lebih suka memakan asal mula alam semesta miniatur, kemudian membunuh dewa yang sejati nanti. Sekarang bukan waktunya untuk membunuh mereka. Sektor binatang buas Morosa berbalik untuk melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri? Master Iblis berkepala 9 dan para dewa sejati lainnya bertahan dalam menyerang, dan memblokir semua kemungkinan rute pelarian. Sektor ini membuat marah sektor binatang buas Morosa. Karena ruang kosong di sekitarnya telah beku, tidak mungkin itu bisa berteleportasi. Dengan mengandalkan terbang sendirian, apakah itu bisa lepas dari cengkeraman mereka sama sekali? Master Siluman 9 kepala dan anggotanya bisa mengikutinya kemanapun ia pergi. Tidak ada jalan keluar. Menara bintang bergerak maju di tengah aliran udara yang kacau dalam ruang kosong. Luo Feng, mengenakan jubah putihnya, memegang token transmisi. Master Iblis berkepala 9 mentransmisikan berita itu. Bima Sakti, Master Sejati Kunang-Kunang sudah mati. Namun, kami tidak lagi mengambil risiko. Sektor binatang buas sedang mencoba melarikan diri sekarang, tetapi waktu dan ruang di sekitarnya membeku. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Bima Sakti, kita bisa menekannya, tetapi membunuh dia akan sangat merugikan kita. Siapa tahu, kita mungkin melihat 1 atau 2 dewa sejati dimusnahkan.
Inilah mengapa kami tidak memaksanya ke sudut. Kami hanya mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Juga, kami berusaha sekeras yang kami bisa untuk menunda lebih banyak waktu, sampai kamu dan 9 keterpencilan bisa tiba. Bagus, jawab Luo Feng. Bagaimana Master Kunang-Kunang mati? Bahkan dengan kalian semua di sekitar, itu benar-benar berhasil membunuh dewa yang sejati. Dari tempat Master Iblis berkepala 9 berada, ada keheningan. Tidak ada berita sama sekali. Beberapa saat kemudian, sebuah berita tiba, Bima Sakti, Sektor Binatang Buas. Sektor Binatang Buas telah melarikan diri. Pada hari ketiga setelah Sektor Binatang Buas melarikan diri dan menghilang, Luo Feng, Master Iblis berkepala 9, dan leluhur anggrek darah bertemu di ruang kekacauan di Samudra Semesta. Adapun para dewa sejati lainnya, mereka semua kembali ke alam semesta miniatur mereka. Master Iblis, anggrek darah, kata Luo Feng, berdiri di angkasa. Master sejati 9 keterpencilan berdiri di sampingnya, sementara dewa sejati Kuba Api dan Hong berdiri di belakangnya. Apa yang terjadi? Kata Master sejati 9 keterpencilan dengan cemas. Master Iblis berkepala 9, kamu mengatakan bahwa kamu menyegel ruang, dan kalian semua 8 dewa yang sebenarnya mengelilinginya. Di bawah ruang tertutup, bahkan teleportasi sangat dilarang. Bagaimana Sektor Binatang Buas bisa pergi begitu cepat tanpa masalah? Luo Feng juga menatap Master Iblis berkepala 9 dengan bingung. Ketika mereka berbicara dengan Master Iblis berkepala 9 melalui token komunikasi, Master Iblis berkepala 9 mengatakan bahwa sulit untuk membicarakannya melalui token komunikasi. Dia perlu berbicara dengan mereka secara langsung. Tidak perlu terburu-buru. Kesembilan wajah pada Master Iblis berkepala 9 tampak serius. Sejak pertarungan melawan Sektor Binatang Buas, aku sudah memikirkan pertarungan itu, dan aku sudah berbicara dengan anggrek darah. Aku telah menemukan sesuatu yang aneh. Aku akan memberi tahu kamu satu persatu sekarang. Di sampingnya, leluhur anggrek darah mengangguk pertanda setuju. Luo Feng, 9 guru keterasingan, dewa sejati Kuba Api, dan Hong semua mendengarkan. Biasanya, Sektor Binatang Buas tidak kuat, kata Master Iblis berkepala 9. Kekuatan Sektor Binatang Buas itu sedikit lebih kuat dari anggrek darah, dan sedikit lebih lemah dari aku. Namun, Sektor Binatang Buas itu memiliki beberapa keterampilan khusus. Pertama, ia dapat menelan asal-usul alam semesta miniatur. Berdasarkan estimasi kami, dibutuhkan sekitar 8 hari untuk sepenuhnya menelan asal-usul alam semesta miniatur. Tentu saja, ketika terlibat dalam perkelahian, Sektor Binatang Buas tidak akan bisa menelan asal lagi. Teknik menelan ini adalah salah satu keterampilan khusus, yang dimiliki Sektor Binatang Buas. Kedua, kurva melingkar yang dipancarkannya, selain menelan asal-usul alam semesta miniatur, mereka juga bisa menelan para dewa sejati. Kekuatan saktinya segera mensimulasikan adegan pertempuran sebelumnya di ruang angkasa. Kepompong kabut hitam benar-benar menyelimuti Master Sejati Kunang-Kunang, dan tidak peduli bagaimana Master Sejati Kunang-Kunang berjuang, dia tidak bisa mematahkannya untuk melarikan diri. Lihat, kata Master Iblis berkepala 9. Di dalam kepompong kabut hitam itu, kekuatan sakti Master Sejati Kunang-Kunang terus-menerus dilahap, tidak masalah bagaimana dia mencoba melawan. Kekuatan Dewa Sejati Kunang-Kunang yang terbakar, masih dinetralkan oleh kekuatan yang terkandung dalam kepompong kabut hitam itu. Dewa sejati lain juga mencoba membantu, tetapi mereka sama sekali tidak bisa mematahkan kepompong kabut hitam. Pada akhirnya, anggrek darah membantu. Leluhur anggrek darah mengangguk. Betul, dewa-dewa sejati lain dan aku menyerah pada serangan berbasis senjata, dan menggunakan kekuatan sakti kami untuk menyapu kepompong. Kami menggunakan kekuatan sakti kami untuk mengkonsumsinya. Itulah cara kami memecahkan kepompong. Jelas, jika hanya ada 1 atau 2 dewa sejati yang hadir, jika seseorang terjebak oleh Sektor Binatang Buas itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke Istana Harta Karun Sejati. Kepompong kabut hitam dapat mengubah ukurannya sesuai keinginan dan akan terus menjebak para dewa sejati. Sektor Binatang Buas itu tidak akan memberi kamu kesempatan. Luo Feng, Master Sejati 9 Keterpencilan, Hong, dan Kuba Api semuanya tampak cemberut. Jika satu dewa sejati bertemu dengan Sektor Binatang Buas, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup.
Menurut pendapat aku, kata Master Iblis berkepala 9, senjata masih bisa bekerja pada kepompong kabut hitam itu, tetapi senjata yang kami gunakan tidak cukup kuat. Kalau tidak, sektor binatang buas itu akan menggunakan teknik itu untuk menjebakku. Aku menjadi ancaman terbesar. Sebaliknya, itu menjebak Master Sejati Kunang-Kunang, yang lebih lemah. Iya benar, Luo Feng dan yang lainnya semua mengangguk. Namun, kita masih harus menganggap teknik sektor binatang buas, kepompong kabut hitam, dengan serius. Master Iblis berkepala 9 kemudian beralih ke ruang angkasa, dan adegan yang ditampilkan berubah. Jejak cahaya hitam semua menjadi pilar hitam dan bergegas menuju Master Sejati Kunang-Kunang, memakan tubuh Master Sejati Kunang-Kunang sedikit demi sedikit. Setelah kepompong kabut hitam pecah, mereka dengan cepat berubah menjadi pilar hitam, dan mulai mengikis tubuh Master Sejati Kunang-Kunang. Ketika dia mencoba untuk kembali ke pesawat ruang angkasa, dan kami berusaha memperlambat sektor binatang buas menggunakan serangan jiwa untuk mempengaruhi kita, sementara pilar hitam itu mengikis Master Sejati Kunang-Kunang. Namun, ketika Master Sejati Kunang-Kunang hampir mencapai pesawat ruang angkasa, pilar hitam tiba-tiba menjadi kepompong kabut hitam, dan segera menyelimuti Master Sejati Kunang-Kunang. Segera setelah itu, Master Sejati Kunang-Kunang dilenyapkan dan meninggoy. Master Iblis berkepala 9 melangkah ke samping, tampak serius. Tampaknya, pilar cahaya hitam dapat berubah, menjadi kepompong kabut hitam kapan saja. Bahkan jika Master Sejati Kunang-Kunang telah membawa pesawat ruang angkasa bersamanya, cahaya hitam akan segera berubah menjadi kepompong kabut hitam. Luo Feng, 9 keterpencilan dan yang lainnya semua terdiam. Itu memang menakutkan. Dari kepompong ke pilar ringan hingga kepompong lagi, sektor binatang buas bisa mempertahankan siklus ini selamanya, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Ini adalah langkah paling menakutkan mereka. Ikatan dan erosi yang tiada habisnya. Tapi ketiga, ia memiliki keterampilan serangan jiwa yang luar biasa. Begitu mereka dilakukan, di bawah serangan jiwa seperti itu, mereka yang memiliki kemauan tingkat dewa sejati, akan sangat menderita sehingga mereka tidak akan dapat menyerang lagi. Hanya mereka yang setingkat dewa kehampaan sejati yang bisa tetap sadar, tetapi kekuatan mereka masih akan berkurang. Hanya mereka yang berada di batas level ruang kosong yang bisa bertahan dengan mudah. Dan sekarang kita perlu berbicara tentang keterampilan melarikan diri. Master Iblis berkepala 9 menunjuk ke ruang di sampingnya. Awasi saja sendiri. Sebuah pemandangan muncul di ruang di samping mereka. Sektor binatang buas Morosa raksasa melolong. Setelah itu, gambar dengan tepi hitam dan permukaan emas muncul di seluruh tubuhnya. 99 ukiran muncul, dan setelah suara, kemudian tubuh sektor binatang buas Morosa tiba-tiba terbelah menjadi 99 garis cahaya, yang dengan cepat terbang ke arah yang berbeda. Kecepatan segera melonjak, 1000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, 10.000 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Pada waktu itu, Master Iblis berkepala 9 menghela nafas. Tak satu pun dari kita 8 dewa sejati yang berani untuk berpisah sepenuhnya karena kami takut itu akan menyerang kami satu persatu, itulah sebabnya kami dibagi menjadi 2 tim. Satu adalah diriku sendiri, yang lain 7 lainnya, dipimpin oleh Anggrek Darah. Kami mengejar 2 cahaya, kami terus mengejar mereka, tetapi mereka berdua tiba-tiba menghilang setelah beberapa saat. Sektor binatang buas menghilang begitu saja. Baik Iblis berkepala 9 dan Anggrek Darah menggelengkan kepala mereka, tampak putus asa. Luo Feng tampak bingung. Tubuh dipisahkan menjadi 99 bagian. Dan 2 dari mereka menghilang. Tubuh itu hancur. Luo Feng mengerutkan kening. Begitu mereka melarikan diri, setiap bagian dari tubuh dapat menjadi tubuh utama, 98 bagian lainnya kemudian dapat menghilang dan berkumpul kembali bersama dengan bagian utama itu, menjadi sektor binatang buas. Kami juga berpikir, bagaimana kita bisa membunuhnya jika bisa menggunakan langkah itu. Master Iblis berkepala 9 mengerutkan kening. Master 9 keterasingan juga menggelengkan kepalanya. Terlalu sulit, semua orang cemas. Hong, yang diam, tiba-tiba berkata, tidak semudah itu, semua orang, ia memiliki keterampilan melarikan diri yang luar biasa, tetapi mengapa itu terbang jauh setelah membunuh Master Sejati Kunang-Kunang? Master Iblis berkepala 9 hanya bisa menekannya.
Itu bisa saja membunuh namun itu menyenangkan. Kenapa tidak terus berjuang? Itu benar, Master Iblis berkepala 9 mengangguk. Kami memikirkannya setelah itu, dan kami juga bingung dengan ini. Segalanya tampak di bawah kendali. Itu pasti bisa membunuh dewa sejati lain dengan kepompong kabut hitamnya. Namun, dia malah segera pergi setelah membunuh Master sejati kunang-kunang. Leluhur Anggrek Darah menambahkan, aku sudah berbicara dengan Master Iblis juga, dan kami berpikir bahwa keterampilan yang dilakukan sektor binatang buas, tidak semua keterampilan yang dimilikinya. Luo Feng, Hong, kubah api, dan 9 keterpencilan semuanya tampak bingung. Master Iblis berkepala 9 juga khawatir. Itu tidak memiliki keterampilan bertarung yang kuat, tetapi ia memiliki semua jenis keterampilan khusus lainnya. Kepompong kabut hitam, cahaya hitam, serangan jiwa, dan melarikan diri, dan ini hanya keterampilan yang telah ditunjukkannya. Kami terdorong oleh keputusasaan, jadi mungkin masih ada beberapa teknik yang belum digunakan. Luo Feng dan yang lainnya semua mengangguk. Itu adalah kebiasaan umum di antara makhluk-makhluk besar, mereka akan dengan sengaja menyembunyikan senjata pamungkas mereka, kecuali saat itu adalah saat yang genting. Sektor binatang buas adalah makhluk mengerikan yang dibiarkan di samudera semesta yang mewakili kehancuran. Mereka dapat mengatakan bahwa sektor binatang buas hanya memperlakukan acara ini sebagai uji coba, dan itu tidak benar-benar didorong oleh keputusasaan. Kemungkinan itu masih memiliki beberapa teknik khusus. Tidak heran pikiran asli melekat sangat penting padanya, kata Luo Feng. Satu sektor binatang sudah sangat sulit untuk ditangani, dan ini hanya satu dari mereka. Ada banyak lagi di sarang sektor binatang buas. Semua orang berhati berat. Masalahnya adalah, kita tidak tahu keterampilan apa yang dimilikinya, kata Master Iblis berkepala 9 cemas. Sementara itu, di ruang samudera semesta, sektor binatang buas emas Morosa berbaring di udara yang kacau. Itu menghembuskannya, terlihat lebih santai dari sebelumnya. Cahaya hitam mengalir di seluruh tubuhnya. Aku makan enak. Aku bahkan belum menyelesaikan asal-usul alam semesta kecil, tetapi aku merasa sudah memiliki banyak. Rasanya jauh lebih baik daripada makan 10 dewa sejati. Sektor binatang buas Morosa puas. Setiap kali setelah aku menelan alam semesta miniatur, kekuatanku akan meningkat, jadi jika aku terus menelan asal-usul itu, aku harus menjadi lebih kuat dari Bedi. Dan setelah itu, aku akan menelan semua sektor binatang buas lainnya. Maka aku bisa menjadi satu raja sejati dari sektor binatang buas. Sektor binatang buas Morosa sedang menunggu. Saat ini, ia mencoba untuk mengubah energi itu menjadi energi tubuh di waktu luangnya. Seluruh samudera semesta dilanda kepanikan. Seekor sektor binatang buas tiba-tiba muncul, dan itu telah membunuh Master sejati kunang-kunang, saat dikelilingi oleh 9 dewa sejati yang dipimpin oleh Master Iblis berkepala 9. Kemudian dia lari seolah-olah tidak ada yang terjadi. Selain itu, ia mampu menyelesaikan menelan asal-usul alam semesta miniatur hanya dalam waktu 8 hari, yang menakutkan semua kekuatan di samudera semesta. Bagaimanapun, biasanya akan membutuhkan waktu yang lama bagi Luo Feng, dan 7 master besar lainnya untuk mencapai alam semesta miniatur. Sekarang sektor binatang buas telah menghilang, tidak ada yang tahu kapan itu akan muncul lagi, dan tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak akan menjadi master sejati kunang-kunang berikutnya. Kami akan berpisah menjadi 8 tim, dan begitu sektor binatang muncul, setidaknya salah satu dari kami dapat tiba tepat waktu. Bima Sakti memiliki 2 tubuh, jadi dia akan bertanggung jawab atas 2 area. Banyak dewa sejati dari alam semesta asli juga akan keluar. Kita harus tetap siap sepanjang waktu. Begitu sektor binatang buas itu muncul, kita akan sampai di sana dan membunuhnya sekaligus. Seluruh samudera semesta dilanda kepanikan. Ketiga tubuh Luo Feng, tubuh binatang bertanduk emas, tubuh samudera jauh, dan tubuh Mosa telah meninggalkan alam semesta asli, dan mereka dipisahkan menjadi 2 tim. Tubuh samudera jauh dan tubuh Mosa berada di tim yang sama, membawa menara bintang, sayap Siwu, dan barang berharga lainnya. Mereka benar-benar kokoh. Adapun binatang bertanduk emas, itu adalah tim tunggal. Itu hanya membawa beberapa barang berharga tipe mesin, dan harta sejati tipe jiwa tertinggi, yang tidak penting bagi Luo Feng. Kedua tim ini bertanggung jawab atas 2 area di samudera semesta.
Jelas, Luo Feng sepenuhnya siap. Setelah sektor binatang muncul di daerah dekat alam semesta asli, tubuh binatang bertanduk emas akan segera hancur, dan tubuh samudra jauh yang tak berujung akan membuat satu tubuh lagi. Dalam dimensi Bima Sakti yang diatur di alam semesta virtual, bintang-bintang berkelap-kelip, dan istana-istana melayang. Ada makhluk besar manusia berdiri di alun-alun, di depan istana dengan penghormatan, dan Luo Feng berdiri tepat di depan mereka. Guru, semua manusia agung berkata dengan hormat. Luo Feng melihat dan berkata, duduk. Semua jenius tak tertandingi dari periode yang berbeda dan klan yang berbeda duduk. Luo Feng memandang murid-muridnya dan berseru. Dalam triliunan era terakhir, banyak jenius telah muncul, karena ada banyak klan yang berbeda dalam ras manusia. Pemimpin kota kekacauan primal memiliki lebih dari 20 murid, dan Luo Feng memiliki 16 murid. Luo Zhenni dan Kuba Api adalah murid pertama dan kedua. Di antara 16 murid, ada 13 master semesta, 2 ksatria alam semesta, dan 1 dewa sejati. Luo Feng mendongak dan berkata dengan tenang, tanyakan apapun yang kamu inginkan. Luo Feng mengajar murid-muridnya, tetapi kebanyakan, ia membiarkan murid-muridnya belajar sendiri. Ketika murid-muridnya bingung dan tidak bisa melakukan perbaikan, Luo Feng akan mengajar mereka. Untuk setiap periode waktu yang lama, Luo Feng akan mengajar murid-muridnya sedikit. Apa yang disebut pengajaran itu berarti, Luo Feng akan menjawab pertanyaan murid-muridnya, ketika mereka bingung. Guru, aku menggunakan emas dan api sebagai landasan dan ruang dan waktu aku sebagai landasan aku, kata seorang murid dengan sayap dan hidung runcing duduk di sana. Itu adalah murid ke-9 Luo Feng, Chen He. Aku mencoba membuat teknik level 6. Namun, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak dapat melakukannya. Luo Feng mengangguk. Tunjukkan semua yang dapat kamu lakukan, dan katakan padaku di mana kamu merasa sulit untuk meningkatkan. Ya, jawab murid ke-9 Chen He dengan hormat. Chen He kemudian berbalik dan melihat ke ruang di kejauhan. Dia melambaikan tangannya, dan perisai raksasa muncul di tangannya. Dia membuangnya dan, perisai yang melayang di angkasa tiba-tiba mengubah bentuknya dan berubah menjadi pedang raksasa, merobek ruang, menusuk ke kejauhan. Di mana-mana melewati itu, ada binatang aneh dilalap api emas. Waktu dan ruang benar-benar beku, dan semua yang disentuhnya terbakar ke tanah. Bahkan beberapa bintang di kejauhan hancur. Tingkat 5 tingkat atas. Luo Feng mengangguk. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tidak bisa memperbaikinya sedikit, kata murid ke-9 Chen He dengan hormat. Luo Feng mengangguk. Aku telah menyaksikan teknik yang baru saja kamu lakukan, dan aku sudah tahu apa yang kamu coba capai. Ini adalah perubahan mendasar dari tingkat 5 tingkat atas ke tingkat 6, dan itu sangat sulit. Hukum emas dan hukum api adalah dua hukum dasar yang dapat membantu, dan memperkuat satu sama lain, dan kekuatan mereka di luar imajinasi kamu. Aku akan melakukan satu teknik, dan kamu bisa memahaminya sendiri. Luo Feng menunjuk secara acak. Tiba-tiba, naga emas raksasa muncul di ruang di kejauhan. Sepertinya terbuat dari emas. Itu melesat melewati, dan tiba-tiba, dari ekor ke kepala, naga itu berubah menjadi api merah menyala. Naga emas sebelumnya diubah menjadi naga merah. Chen He berdiri di sana, bingung, memikirkan langkah yang baru saja ditunjukkan Luo Feng. Selanjutnya, Luo Feng memandang ke murid lain. Meskipun Luo Feng tidak berhasil di jalur kekuasaan yang sakti selama triliun masa yang lalu, namun dia tidak hanya membuang waktu yang lama. Dia akan mempelajari hukum dasar lainnya pada saat yang sama, karena Luo Feng mengerti bahwa, jika dewa sejati ingin menjadi dewa ruang hampa sejati, dia lebih baik menggunakan 10 hukum dasar, emas, kayu, air, api, lumpur, ruang, waktu, angin, guntur dan cahaya sebagai fondasi, jadi dia telah menciptakan cahaya air dan api 1 triliun era sebelumnya. Namun, dalam era triliun masa lalu, di bawah percepatan waktu dalam ruang pelatihan ruang warisan, Luo Feng dengan hati-hati membaca warisan, yang ditinggalkan oleh beberapa makhluk tertinggi dari dunia gaib dalam peradaban kuno, dengan hati-hati mempelajari hubungan antara 10 hukum dasar. Dan sekarang, Luo Feng sudah lebih berprestasi dalam 10 hukum dasar. Dia telah menciptakan 83 teknik level 7 tingkat teratas seperti cahaya air dan api.
Dan dia juga telah menciptakan 2 teknik level 8. Adapun tingkat 8 tingkat atas, dia tidak dapat membuat mereka, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Sebenarnya, Luo Feng harus merasa bangga. Lagi pula, 2 makhluk tertinggi dari Sungai Duandong, termasuk 3 guru leluhur, hanya menciptakan 1 teknik tingkat 8. Dia harus sepenuhnya siap dan melakukan yang terbaik. Ketika Luo Feng menjadi dewa sejati, dia pasti akan mengalami terobosan besar dalam kekuatannya. Dalam hal hukum dasar, ada ambang batas yang besar antara tingkat 5 tingkat atas ke tingkat 6, dan ada ambang batas yang besar ke tingkat 7. Ada ambang yang luar biasa ke level 8. Mereka yang mampu menciptakan teknik level 8, dalam peradaban kuno, setidaknya selama mereka masih hidup. Semua 16 murid senang untuk diperintahkan oleh Luo Feng. Bagaimanapun, guru mereka telah mencapai banyak hal. Bahkan para dewa sejati tidak mampu memahami hukum-hukum dasar begitu dalam, dan menggabungkan hukum-hukum dasar itu seperti yang mereka inginkan. Beberapa murid yang sadar memperhatikan hal itu. Sektor binatang buas muncul. Sektor binatang buas muncul lagi. Para murid yang duduk di sana mulai membicarakannya. Sebagian besar dari mereka adalah penguasa semesta, jadi bahkan jika mereka tidak bisa melawan sektor binatang buas, mereka masih tahu tentang informasi dan berita mereka. Berita itu mulai menyebar dalam ras, dan tepat setelah Luo Feng mengetahuinya, mereka juga tahu itu. Luo Feng mengerutkan kening dan berteriak, pelajaran sudah berakhir. Kembali dan pahami dengan cermat. Mereka tahu bahwa Luo Feng ingin mereka pergi. Semua murid berdiri, termasuk mereka yang terbenam dalam pemahaman, dibangunkan oleh saudara mereka. Mereka semua memberi hormat dan berterima kasih pada Luo Feng, setelah itu mereka semua pergi. Dia akan datang. Luo Feng berdiri di alun-alun di depan istana, memandangi bintang-bintang di kejauhan. Itu menghilang 30 tahun yang lalu, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Sekarang telah muncul lagi. Namun, kamu beruntung bahwa kamu muncul di area yang dijaga oleh dewa sejati Juehe, yang jauh dari milik aku. Menara bintang melayang di ruang kekacauan di samudra semesta. Selain Luo Feng, Hong dan Kuba api juga menunggu di menara bintang. Mereka semua menunggu dalam diam. Sektor binatang buas telah muncul. Kita akan segera ke sana sekarang, kata Luo Feng. Hong dan Kuba api juga menanti. Kemudian menghilang untuk waktu yang lama, dan sekarang, akhirnya muncul, kata Hong. Kemana perginya selama ini? Kuba api berkata dengan cemas, aku paling takut akan ada lebih dari 1 sektor binatang buas. Untuk apa nilainya, kita harus pergi dulu. Dewa sejati Juehe akan berada di sana terlebih dahulu, diikuti oleh Master Tengkorak, dan kita akan berada di sana setelah itu. Butuh 3 hari bagi kita untuk tiba. Luo Feng merasa seperti ada api yang membakar di dadanya, dan dia ingin membunuh sektor binatang buas itu. Semua orang di samudra semesta diintimidasi, karena sektor binatang buas. Dengan tubuh raksasa dan ekornya yang ganas, sektor binatang buas Morosa berdiri di angkasa, dan ada kabut hitam merembes dari tubuhnya, memancarkan jejak cahaya berliku, dan jejak cahaya itu memanjang dan menembus ruang di kejauhan. Mereka menutupi alam semesta mini di kejauhan, dan cahaya yang berkilauan terus memasuki tubuhnya melalui cahaya itu. Sangat memuaskan. Aku akhirnya bisa memakannya. Sangat lezat dan memuaskan. Sektor binatang buas Morosa gembira. Hahaha, aku hanya menelan setengah dari alam semesta miniatur dari Master sejati kunang-kunang itu terakhir kali, tetapi butuh beberapa saat untuk sepenuhnya menyerap dan mengubah kekuatan itu. Kekuatanku jelas meningkat dengan cepat. Si Bei di sialan itu pasti sedang mencoba makan sektor binatang buas lainnya. Aku harus meningkatkan kekuatan aku lebih cepat daripada dia. Sektor binatang buas Morosa sedang makan alam semesta kecil, di waktu luangnya. Waktu berlalu. Meskipun seorang master alam semesta telah lewat dan memeriksa sebelumnya, tidak ada satupun dewa sejati yang datang ke sini. Ini adalah alam semesta miniatur dari seseorang yang disebut Dewa Iblis Mengamuk. Sektor binatang buas Morosa melihat ke kejauhan pada bentuk alam semesta miniatur. Dewa Iblis Mengamuk adalah dewa sejati yang relatif kuat di samudra semesta. Dia lebih kuat dari Master sejati kunang-kunang, dan dia bisa menyaingi leluhur anggrek darah itu. Namun, itu masih makanan bagi aku. Dia memang pengecut.
Mungkin mereka mencoba mengumpulkan dewa-dewa sejati lain, dan mereka yang jauh mungkin menghabiskan 10 hari terbang di sini. Mereka yang lebih dekat mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 hari, dan setelah itu, akan ada sepasukan dewa sejati yang mendatangi aku. Sektor binatang buas Morosa telah mempelajari tentang samudra semesta, dari Kaisar Zenjia dan Dewa Leluhur Naga Batu. Itulah bagaimana mereka tahu persis, berapa lama yang dibutuhkan para dewa sejati untuk tiba. Dewa Iblis yang mengamuk, kamu beruntung hari ini. Sebelum selesai menelan asal-usul alam semesta miniatur kamu, aku tidak akan membunuh kamu. Sudah sehari sejak aku menelan aslinya. Sudah waktunya bagi aku untuk pergi. Sektor binatang Morosa menyeringai. Kemudian, dia berteleportasi dan menghilang. Dewa Iblis yang mengamuk sedang berada di luar membran miniatur alam semesta, tampak cemas. Tidak peduli seberapa sombong dengan kebanggaan dan kesombongan dia akan tetap panik ketika menghadapi sektor binatang buas yang ditakuti oleh seluruh samudra semesta. Sektor binatang buas sialan. Aku tidak percaya aku yang kedua. Aku sangat sial. Anggrek darah itu berkata bahwa aku akan menjadi master sejati kunang-kunang kedua, bahkan setelah menghabiskan waktu lama denganku di pilar batu bergaris-garis hitam. Dewa Iblis mengamuk khawatir. Ayolah, Juehe dan Bima Sakti. Di mana kalian? Aku akan bertarung melawan sektor binatang buas sendiri jika aku harus. 6 master semesta di belakang Dewa Iblis mengamuk adalah semua bentuk kehidupan khusus. Dewa Iblis, terakhir kali, samudra semesta tidak diperingatkan. Tapi kali ini, kita semua sudah siap, dan Dewa Sejati Juehe sudah dekat. Dia akan tiba dalam waktu singkat. Kita akan dapat membunuh sektor binatang buas itu kali ini. Dewa Iblis, tolong jangan mengambil risiko. Para penguasa alam semesta tahu dengan jelas bahwa, Dewa Iblis yang mengamuk ini adalah petualang, jadi mereka takut dewa-dewa iblis yang mengamuk akan melawan sektor binatang buas dan terbunuh. Maka mereka semua akan mati. Hah? Mengapa itu hilang? Dewa Iblis mengamuk bingung. Di tengah ruang kosong samudra semesta, yang dipenuhi dengan aliran udara yang kacau, sebuah kapal perang semakin maju. Di dalamnya ada Dewa Sejati Juehe, salah satu dari Master 8 besar. Di wilayah lain dengan ruang kosong yang sama, menara 9 lantai juga maju. Keduanya menuju ke tujuan yang sama, yaitu alam semesta miniatur Dewa Iblis yang mengamuk. Pada saat yang sama, banyak makhluk besar lainnya dari samudra semesta juga, bergegas ke tujuan yang sama. Dewa Iblis yang mengamuk mengirimkan beberapa informasi ke berbagai dewa sejati di dalam alam semesta pada saat yang bersamaan. Dewa Sejati Juehe, pemimpin gerombolan Bima Sakti, Mata Sakti, Dewa Sejati. Dewa Iblis berkepala 9, beberapa saat yang lalu, melahap asal miniatur alam semesta aku tapi kemudian berhenti. Aku juga telah naik ke istana harta karun sejati tertinggi aku, dan pergi untuk melihatnya, tapi sektor binatang buas tidak ditemukan. Dia telah menghilang. Berita itu menyebar. Makhluk besar dewa sejati yang telah bergegas dari berbagai tempat lain, serta banyak makhluk besar lainnya yang belum bergegas, terkejut. Dewa Iblis mengamuk, kamu mengatakan bahwa itu menghilang. Sudah berapa lama sejak mulai melahap? Itu hanya 1 hari, namun telah itu menghilang. Dewa Sejati Juehe terkejut. Untuk melahap seluruh asal-usul alam semesta miniatur, akan membutuhkan 8 hingga 10 hari. Berapa banyak yang bisa dimakan hanya dalam 1 hari? Mengamuk. Master Iblis berkepala 9 juga mengirimkan pesannya dengan mendesak. Setelah melahap hanya 1 hari, dia menghilang. Mungkinkah itu Dewa Sejati yang terlibat dalam perang dengannya? Tidak, jawab Dewa Iblis yang mengamuk. Tidak ada satupun makhluk hebat yang berperang dengannya. Master Sejati Mata Sakti juga gemetar karena gelisah. Itu tidak mengalami serangan sama sekali. Itu hanya menghabiskan sepanjang hari melahap asal-usul alam semesta miniatur. Lalu, tanpa sajak atau alasan, dia kemudian lenyap. Ya, kata Dewa Iblis yang mengamuk dengan percaya diri, dia menghilang begitu saja. Dalam menara 9 lantai, Luo Feng awalnya masih memiliki sedikit senyum. Ketika dia menerima berita ini, ekspresinya langsung berubah. Sekarang, ini mantra masalah besar, kata Luo Feng perlahan. Di sisinya, Hong dan Kuba Api juga mengenakan ekspresi serius. Tidak ada main-main. Semua orang bisa tahu bahwa kali ini,
rencana aksi sektor binatang buas ini mengandung unsur bahaya. Hong berkata dengan suara rendah, setelah melahap asal-usul alam semesta miniatur hanya sehari, menghilang. Dalam situasi di mana tidak ada makhluk hebat yang menyerang sama sekali. Dari fakta-fakta ini, kita dapat memastikan bahwa, itu telah menghilang secara sukarela. Jika itu karena beberapa alasan khusus, misalnya, ada pergerakan di dalam sektor binatang buas yang memanggilnya kembali. Karena itu, ia harus pergi dengan tergesa-gesa. Jika itu masalahnya, kita tidak perlu khawatir banyak, tapi jika tidak ada faktor lain dan hanya pergi, kita dapat melihat bahwa dia telah belajar, untuk lebih bijaksana dan lebih berhati-hati. Luo Feng berbisik sebagai tanggapan, benar. Jika ia melahap alam semesta mini ini selama 1 hari, maka hanya dalam waktu 1 hari, bagaimana kita semua bisa menyelesaikannya dalam waktu tersebut? Tidak mungkin kita bisa mengepungnya untuk menjebaknya. Ini akan menjadikan membunuhnya sebagai tugas yang lebih menantang. Kubah api langsung menjawab, kali ini, ia melahap 1 hari, lain kali, mungkin memakannya untuk hari lain. Alam semesta miniatur yang sama, setelah melahap hingga 7 atau 8 kali, kemungkinan besar akan menemui akhirnya seperti itu. Ekspresi Hong sangat buruk. Ini bahkan lebih mengerikan daripada menatap sebuah miniatur alam semesta yang terus dimakan habis. Jangan terburu-buru, kata Luo Feng sambil mengerutkan kening. Kita lihat saja, lihat apa langkah selanjutnya. Dari langkah selanjutnya, kita dapat memastikan, apakah itu bertindak karena alasan unik. Itu berarti hanya akan melakukan ini sesekali. Jika tidak, itu mungkin memiliki niat untuk melakukan ini dalam jangka panjang. Kubah api dan Hong keduanya mengangguk. Menara bintang terhenti. Kemudian itu tetap ditangguhkan di tengah aliran udara yang kacau di dalam ruang kosong. Di dalam seluruh samudera semesta, semua dewa sejati tahu apa yang diartikannya ketika sektor binatang buas berperilaku seperti itu. Mereka semua khawatir. Mereka semua berharap bahwa, itu hanya karena alasan khusus yang menyebabkan sektor binatang buas berperilaku seperti itu. Waktu berlalu. Suatu hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, sektor binatang buas masih belum muncul kembali. Sektor binatang buas tidak muncul. Sebelumnya, ketika sedang melahap alam semesta miniatur master sejati kunang-kunang, sektor binatang buas telah melahap lebih dari setengah alam semesta. Ini jelas mampu melahap lebih banyak. Namun kali ini, itu hanya melahap selama sehari, kemudian menghilang begitu lama. Mungkin ada beberapa hal penting yang harus dilihat, dan perlu ada di tempat lain. Sebelumnya, itu hanya dimakan selama sehari sebelum menghilang. Mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dewa-dewa sejati dengan sungguh-sungguh berdoa, agar situasi aktual seperti yang mereka diskusikan. Master Iblis berkepala 9, Luo Feng, Master Kerangka, dan sisanya adalah satu pikiran. Lagi pula, dalam menghadapi sektor binatang buas, yang tidak pernah kekurangan metode, mereka semua sungguh berharap akan ada lebih banyak dewa sejati di sekitar, yang akan jauh lebih baik bagi mereka dalam hal menggabungkan upaya, untuk berurusan dengan sektor binatang buas. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu, sejak sektor binatang buas telah melahap asal-usul alam semesta miniatur Dewa Iblis mengamuk. Sementara itu, di ruang hampa yang kacau. Oh, betapa nyamannya. Sektor binatang buas menggelengkan ekornya dengan santai. Sebelumnya, aku melahap sebagian dari asal-usul alam semesta miniatur Dewa Iblis yang mengamuk itu. Sekarang, aku sudah selesai mengubahnya menjadi kekuatan aku. Dan sekarang kekuatanku bahkan lebih kuat, hahaha. Oh, aku terlalu cerdas. Di dalam sarang, akan terlalu sulit untuk membunuh dan memakan binatang sektor lain. Aku perlu menunggu waktu yang sangat-sangat lama untuk memakannya. Dan juga, Bedi ada di sana. Adapun di sini, alam semesta mini ini hanya duduk di sana, tanpa kemampuan perlawanan. Aku bisa melahap mereka sepuasnya. Kekuatan aku akan terus meningkat, dan tingkat kenaikan akan jauh lebih cepat daripada Bedi atau yang lainnya. Pada saat aku kembali, aku akan menjadi raja terakhir. Pada saat itu, aku akan menyapu dan menghancurkan semua alam semesta miniatur. Itu sebabnya aku akan pindah untuk melahap alam semesta yang paling awal. Hahaha, sektor binatang buas sangat gembira dan cukup puas dengan rencananya. Waktunya untuk yang berikutnya. Siapa yang harus aku pilih? Itu dipertimbangkan sejenak.
Aku harus menyerah pada beberapa yang paling terampil untuk saat ini. Untuk yang berikutnya, mari kita menjadikannya Dewa Iblis Mata. Binatang buas sektor segera diteleportasi dan menghilang di dalam wilayah ruang hampa kacau ini, di mana ia menghabiskan sedikit lebih dari waktu sehari. Dalam hal teleportasi, itu jauh lebih cepat daripada para dewa sejati dari samudra semesta. Dalam waktu hampir tidak lebih dari 1 hari, ia dengan cepat berkembang dari daerah yang jauh dari berbagai semesta miniatur, ke ruang kosong yang berisi alam semesta miniatur Dewa Iblis Mata. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.